Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi dengan channel kita, channel belajar bareng yuk. Oke, masih dalam video yang membahas tentang analisis struktur. Kita bakal belajar nih tentang gaya dan beban yang bekerja pada struktur. Mungkin di video sebelumnya kita udah pernah ngebahas tentang outline apa aja ya yang kita bahas. Nah, ini salah satunya. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ke paparannya. Oke, jadi gaya dan beban yang bekerja pada struktur itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya luar dan gaya dalam. Sebenarnya secara eh, pedoman ataupun secara standar ataupun secara eh, secara eh, tekstualnya dalam buku ini memang tidak terlalu dibahas gitu ya. Yang sering kita dengar sebenarnya adalah lebih kepada gaya dalam daripada gaya luar. Nah, eh, untuk pemahaman dari masing-masing gaya ini sebenarnya gaya pada struktur yang bekerja di struktur itu memang keduanya saling berkesinambungan, gaya luar dan gaya dalam. Keduanya itu saling keterhubungan yang menciptakan kestabilan pada struktur. Seperti itu ya. Jadi gaya luar ini ya gaya eksternal dari struktur tersebut gitu yang mempengaruhi kestabilan dari struktur, entah itu struktur gedung ataupun struktur jalan ataupun jembatan. Seperti itu ya konsep dasarnya. Jadi keduanya ini memang hanya pendefinisian umum gitu ya. Sebenarnya keduanya saling saling terjadi secara simultan pada struktur gitu ya. Jadi ada seperti hukum fisika, yaitu hukum aksi reaksi, di mana ada gaya luar maka akan ada gaya aksi atau gaya luar, maka akan timbul gaya reaksi. Seperti itu secara sederhananya. Kemudian gaya luar itu ya itu dari luar struktur gitu ya, yang bekerja di luar, yang 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 berakibat pada eh, bekerjanya apa namanya, eh, yang berakibat pada kestabilan gedung. Itu intinya pokoknya itu ya, inti pokoknya itu. Jadi gaya luar adalah gaya eksternal dari struktur yang mempengaruhi kestabilan struktur. Oke, sedangkan gaya dalam ini adalah gaya yang bekerja di dalam struktur. Oke, ini kita harus pahamin dulu gini, karena ini konsep penting gitu ya, konsep penting sebenarnya. Keduanya saling berjalan secara bersama-sama gitu pada struktur. Jadi gaya luar mempengaruhi struktur, kemudian itu memberikan aksi pada struktur, kemudian timbullah reaksi dari struktur tersebut, yaitu berupa gaya dalam, di mana gaya dalam yang terjadi pada struktur itu harus dapat terakomodir oleh struktur itu. Sebagai contoh seperti ini ya. Misalnya ada sebuah struktur gedung, kemudian kemudian ada beban seperti beban meja, beban manusia di dalamnya, maka struktur dari gedung itu harus dapat mengakomodir beban-beban yang terjadi. Tentunya beban ditransfer dari beban meja, beban orang tersebut menuju ke struktur lantai terlebih dahulu. Kemudian dari struktur lantai secara terintegrasi atau secara berbarengan, struktur lantai akan menyebarkan beban-beban yang ada pada lantai tersebut menuju balok dan kolom. Seperti itu ya secara sederhananya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut kemudian di slide selanjutnya. Ini, jadi gaya luar adalah gaya yang bekerja
di luar struktur atau muatan, dan reaksi menciptakan kestabilan struktur. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa memang gaya luar ini mempengaruhi kestabilan, dan struktur itu harus bisa menciptakan kestabilan pada struktur tersebut. Ya, jadi seperti balok kolom itu harus menciptakan kestabilan pada balok kolom, ataupun pier pada jembatan itu harus menciptakan kestabilan pada bangunan infrastruktur itu, agar tidak terjadi yang namanya failure atau keruntuhan. Seperti itu. Contoh gaya luar nih. Pertama, gaya vertikal, yaitu gaya yang tegak lurus terhadap penampang, ya. Seperti dapat dilihat pada gambar ini, satu ini artinya gaya vertikal. Nomor dua ini artinya gaya horizontal, yaitu gaya yang sejajar dengan penampang. Kemudian yang ketiga, ini ada momen lentur. Momen lentur itu yaitu adalah momen yang terjadi yang mengakibatkan terjadinya kelenturan pada struktur balok. Ya, pada umumnya itu ada pada balok. Ataupun kalau misalnya pada jembatan itu pada girder. Jadi kalau bisa lebih eh, jelasnya nanti kita akan bahas di paparan selanjutnya, ya, atau video selanjutnya, ya. Kemudian yang keempat, ini adalah momen puntir. Jadi ini adalah penampang melintang dari balok begitu, ya, ataupun girder. Kemudian dia terjadi puntir pada struktur. Seperti itu. Oke. Adanya gaya-gaya luar ini dalam keadaan real kehidupan diakibatkan oleh adanya beban-beban yang bekerja pada struktur. Sesuai dengan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung tahun 1983 atau PPIUG 1983, beban-beban yang bekerja antara lain: 1 beban mati, 2 beban hidup, 3 beban angin, 4 beban gempa, dan 5 beban khusus. Ya, jadi kalau misalnya kita dalam lingkungan teknis, lingkungan kerja, ataupun lingkungan akademisi, kita harus memiliki referensi dasar gitu yang memang disepakati oleh umum untuk menjadi pedoman. Jadi kita harus sering dan kita harus mau mencari dan mau mempelajari tentang peraturan, pedoman, karena itu suatu hal yang penting itu dalam kita bekerja, apalagi ini terkait dengan hal-hal teknis seperti itu, ya. Jadi kita harus mau membaca, mencari peraturan dan pedoman ataupun standar. Oke, pertama-tama kita bahas dulu tentang beban mati sesuai PPIUG 1983. Beban mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk unsur tambahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung. Contoh realnya yaitu adalah beban dari struktur itu sendiri, kemudian beban tembok, beban pintu, balok, kolom, dan beban lantai. Itu, ya, jadi beban mati ini bisa disimpulkan, ya, beban struktur itu sendiri yang bekerja. Jadi struktur itu kan memang dia selain harus menopang beban yang seperti beban yang beban seperti meja, atau beban eksternal seperti penghuni rumah, atau beban orang yang tinggal di dalamnya, ia juga harus, paling tidak dia harus bisa berdiri sendiri untuk menopang dari bebannya sendiri. Kalau untuk menopang bebannya sendiri saja sudah tidak mampu, apalagi diberikan daya tambahan eksternal seperti itu, ya. Oke, kemudian ini beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penghuni atau pengguna gedung atau struktur. Beban pada lantai dari barang yang dapat berpindah, mesin peralatan, dan semua peralatan yang tidak dapat terpisahkan dari gedung dan dapat digantikan selama masa hidup dari gedung. Khusus pada atap, beban hidup dapat termasuk beban yang berasal dari air hujan akibat genangan maupun butiran air. Contoh real sederhananya seperti meja, beban manusia, kursi, mesin industri, seperti itulah, ya. Di beban hidup itu memang yang beban yang tidak menetap gitu, yang tidak tetap terus menerus. Kalaupun memang ada yang eh, beban yang dari benda yang memang harus ada di situ terus gitu, tetap itu adalah namanya beban hidup gitu, ya, karena kan dia pada dasarnya dapat digantikan ataupun dapat disubstitusi
ataupun dapat dipindahkan seperti itu. Kemudian ada lagi beban angin, adalah semua beban yang bekerja pada gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Aspek penting dari beban angin ini adalah kecepatan angin ya. Jadi memang beban angin ini secara gambaran umumnya adalah memang beban yang harus mampu ditahan oleh gedung gitu, struktur gedung ya ataupun jembatan, karena memang bila kita perhatikan uh, untuk gedung-gedung tinggi dengan lantai di atas 10 lantai saja, mungkin ya 8 lantai, angin di atas itu sudah cukup kencang gitu untuk memberikan beban, karena memang secara aturan yang pernah saya baca bahwa memang kecepatan angin itu akan semakin bertambah dengan ketinggiannya elevasi gitu, akan semakin besar beban angin tersebut, sehingga memang harus mampu struktur itu menahan beban angin. Kemudian beban gempa itu adalah semua beban ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa. Pengaruh gempa dihitung dengan analisa dinamik. Oke, jadi analisa dinamik ini adalah analisa yang memang dia itu mengibaratkan bahwa gedung itu bergerak ke segala arah mengikuti pergerakan tanah, karena memang untuk gempa itu pergerakannya bisa ke semua arah, baik atas turun, kanan kiri, depan belakang, ataupun kombinasi dari atas kanan kemudian bawah kiri, itu bisa berkombinasi, sehingga ini diperlukan analisa dinamik yang akan dijabarkan pada video selanjutnya sesuai dengan pedoman standar pembebanan. Kemudian ini dia aspek penting yang harus diperhatikan untuk menghitung beban gempa, yaitu data tanah. Ya entah itu data tanahnya tanah lunak, tanah keras, ataupun eh, tanah sedang, itu memang sangat penting itu untuk dalam penentuan dari nilai gempa nantinya. Kemudian respons spektrum gempa, yaitu data gempa yang terjadi selama kalau tidak salah sekitar 25 tahunan atau 50 tahunan ya memang ya, dan kombinasi pembebanan gempa yang sudah standar. Oke, selanjutnya untuk beban khusus adalah semua beban yang bekerja akibat selisih suhu, pengangkatan dan pemasangan, penurunan fondasi, susut, gaya tambahan yang berasal dari gaya rem, gaya sentrifugal, dan gaya dinamis yang berasal dari mesin-mesin serta pengaruh khusus lainnya. Jadi memang beban khusus ini memang beban yang mungkin tidak terjadi secara konstan terus menerus, jarang-jarang terjadinya ya. Tapi kalau misalnya kayak gaya rem, contohnya untuk di parkiran untuk seperti di mall ataupun di apartemen atau hotel, itu penting karena memang ini adalah gaya yang memang bekerja pada struktur bangunan, dan memang ini cukup penting untuk masuk dalam perhitungan struktur nantinya. Oke, baik, itu dia video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bila ilmu ini bermanfaat, boleh di-share ke teman kamu, ke tetangga kamu yang memang eh, membutuhkan ilmu ini. Jangan sampai ilmu ini berhenti di kamu aja. Jangan lupa untuk share. Terima kasih, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.